Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kamil Channel. Baik, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah topik yang sangat penting, yaitu pendidikan. Coba bayangkan, pendidikan itu adalah kunci untuk membuka potensi individu dan kemajuan sebuah bangsa. Tapi pernahkah Anda bertanya, apa yang sebenarnya membuat pendidikan itu berkualitas? Hari ini kita akan membahas dua hal yang sering diperdebatkan namun sangat krusial. Apa itu? Yaitu pembiayaan dan mutu pendidikan. Apakah keduanya benar-benar berjalan beriringan? Relevansinya bisa jadi lebih dalam dari yang kita duga. Ketika kita berbicara tentang pembiayaan pendidikan, kita tidak hanya berbicara tentang uang. Kita berbicara tentang investasi dan masa depan. Di banyak negara, pembiayaan pendidikan diatur dalam persentase tertentu dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Tapi bagaimana uang ini bisa digunakan? Pembiayaan yang memadai memungkinkan tiga pilar utama peningkatan mutu. Yang pertama yaitu fasilitas dan infrastruktur. Mulai dari ruang kelas yang layak, perpustakaan, laboratorium sains yang lengkap, hingga akses internet yang cepat. Ini semuanya butuh dana. Yang kedua, kesejahteraan dan kompetensi guru. Gaji yang layak, menarik talenta terbaik ke profesi guru. Selain itu, dana digunakan untuk pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan atau continuous professional development. Guru yang berkualitas adalah inti dari pendidikan yang bermutu. Kemudian yang ketiga, sumber daya pembelajaran. Buku, teks pembelajaran yang terbaru, perangkat digital, alat peraga, dan teknologi pendukung lainnya itu mutlak diperlukan untuk mensukseskan pendidikan. Singkatnya, dana yang cukup adalah pondasi tempat mutu dapat dibangun. Tanpa pondasi yang kuat, upaya peningkatan kualitas akan terasa seperti membuang garam ke laut. Lalu, apa itu mutu pendidikan? Mutu bukan hanya tentang nilai ujian yang tinggi. Ini jauh lebih luas. Pendidikan bermutu seharusnya menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan abad 21, yaitu berpikir kritis, memecahkan masalah, kolaborasi, dan kreativitas. Siap kerja dan hidup. Memiliki literasi dasar, literasi digital, dan keterampilan hidup atau life skills. Berkarakter, memiliki integritas, etika, dan kesadaran sosial. Jadi, mutu yang sesungguhnya adalah relevansi. Seberapa relevan pendidikan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat, dunia kerja, tantangan masa depan, maka disinilah peran pembiayaan menjadi jelas. Untuk mencapai standar mutu ini diperlukan kurikulum yang adaptif, metode pembelajaran yang inovatif, dan yang terpenting adalah guru yang berkualitas tinggi. Jadi, adakah hubungan sebab akibat yang kuat? Jawabannya tentu saja iya. Namun dengan catatan, pembiayaan adalah syarat yang perlu, tapi bukan syarat cukup. Peningkatan pembiayaan seringkali mengarah pada peningkatan mutu melalui beberapa mekanisme, yaitu perekrutan guru terbaik. Sekolah atau daerah dengan dana yang lebih baik dapat menawarkan gaji yang lebih kompetitif, menarik lulusan terbaik lulus perguruan tinggi untuk menjadi guru. Kemudian rasio guru dan siswa yang ideal. Dana akan membantu mempekerjakan lebih banyak guru, sehingga ukuran kelas menjadi lebih kecil. Kelas kecil memungkinkan perhatian individual yang lebih besar dan interaksi yang lebih mendalam yang secara langsung akan meningkatkan hasil yang belajar. Kemudian akses teknologi canggih. Dana memungkinkan
Sekolah membeli perangkat dan software pendidikan terbaru, mempersiapkan siswa untuk era digital. Studi kasus dari negara-negara yang berhasil seperti Finlandia atau Korea Selatan sering menunjukkan komitmen fiskal yang besar terhadap pendidikan. Investasi mereka tidak hanya pada bangunan, tapi juga pada profesionalisme guru, membuat profesi guru dihormati dan didukung secara finansial. Tapi tunggu dulu, apakah menyuntikkan lebih banyak uang pasti menjamin hasil yang lebih baik? Sayangnya tidak selalu. Inilah mengapa kita mengatakan pembiayaan hanya syarat perlu. Terdapat dua tantangan besar, efisiensi dan pemerataan. Efisiensi penggunaan dana. Jika dana besar dialokasikan, tapi ada korupsi, manajemen yang buruk, atau prioritas yang salah, misalnya terlalu banyak untuk administrasi dan terlalu sedikit untuk pelatihan guru, maka pembiayaan tinggi tidak akan menghasilkan mutu yang diharapkan. Akuntabilitas menjadi kata kunci di sini. Pemerataan. Di banyak negara, kesenjangan pembiayaan antara sekolah di perkotaan dan di pedesaan sangat ekstrim. Sekolah di daerah terpencil sering berjuang dengan dana yang minimal, menghasilkan kesenjangan mutu yang melebar. Relevansi terletak pada alokasi yang adil. Pembiayaan harus difokuskan pada sekolah yang paling membutuhkan untuk menutup kesenjangan mutu, bukan hanya di tempat yang sudah maju. Fokus harus dialihkan dari berapa banyak uang yang dikeluarkan menjadi bagaimana uang itu dibelanjakan untuk mendukung praktik pengajaran terbaik. Untuk mengoptimalkan relevansi pembiayaan dan mutu, maka perlu ada investasi strategis yang didukung oleh kebijakan yang kuat. Apa saja langkahnya? Prioritaskan guru. Alokasi dana harus berpusat pada program pengembangan guru, termasuk pelatihan berbasis bukti, mentor, dan kenaikan gaji yang dikaitkan dengan peningkatan kompetensi. Yang kedua, otonomi dan akuntabilitas. Berikan otonomi kepada sekolah untuk mengelola sebagian dana mereka agar sesuai dengan kebutuhan lokal yang unik. Tapi imbalilah dengan akuntabilitas yang ketat terhadap hasil belajar siswa. Yang ketiga, transparansi anggaran. Masyarakat perlu tahu kemana perginya setiap rupiah dana pendidikan. Transparansi membangun kepercayaan dan membantu mengawasi efisiensi penggunaan anggaran. Yang keempat, inovasi. Danai proyek percontohan untuk metode pengajaran baru, integrasi teknologi dan model sekolah yang adaptif. Ini adalah perpaduan antara sumber daya dan strategi. Jadi, untuk menjawab pertanyaan utama kita, relevansi pembiayaan dan mutu pendidikan adalah mutlak, tapi tidak linear. Pembiayaan yang cukup membuka potensi untuk kualitas, namun kualitas hanya tercapai melalui alokasi yang cerdas, manajemen yang efisien, dan fokus yang tidak goyah pada pilar terpenting, yaitu guru yang berkualitas. Pendidikan adalah urusan kita semua. Mari kita dorong pemerintah dan lembaga pendidikan untuk tidak hanya meningkatkan anggaran, tapi juga memastikan setiap rupiah itu benar-benar mendarat di tempat yang bisa mengubah pengalaman belajar anak-anak kita. Apa pendapat Anda? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten edukasi lainnya. Salam jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.